Kita bisa bayangkan jika seseorang lebih memilih harta dibanding Rasulullah, apa yang akan dia dapatkan? Dia mungkin mati dengan kekafirannya, dia akan mati dengan kehinaan. Namun jika seseorang memilih setia dengan Nabi Muhammad, memilih dekat dengan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kedudukan, kemuliaan, dan diagungkan namanya sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Diajak berbicara, berdagang, sehingga dagangan mereka tidak laku, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang dapat untuk berdagang, sehingga mulai kelaparan. Kapan waktunya? 3,5 tahun, 3 tahun setengah. Di antara mereka ada anak kecil, di antara mereka ada ibu menyusui. 3 tahun setengah mereka kelaparan. Demi siapa? Demi Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan sebagian dari mereka sudah tidak punya makanan, yang dimakan rumput. Sehingga diriwayatkan para sahabat pada masa itu ketika buang hajat seperti kambing, hitam kecil-kecil, karena yang dimakan adalah rumput yang tumbuh di sekitar mereka. 3 tahun setengah. Maka hijrah itulah yang Allah perintahkan sehingga mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ketika sampai menuju ke kota Madinah, para sahabat ini dalam keadaan susah payah. Sampai diriwayatkan di antara mereka ketika sampai di Madinah, kulit kakinya sudah hilang, tinggal daging, jalan kaki. Demi siapa? Demi baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka dikatakan Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ini adalah sahabat Rasulullah yang dulu namanya adalah Abdul Uzza, atau hambanya Lata wa Uzza. Itu hanya orang-orang kafir Arab jahiliyah pada masa itu. Maka ketika masuk Islam namanya diganti Abdullah. Diriwayatkan Dzul Bijadain ini ketika hijrahnya Nabi Muhammad, beliau terhalangi. Ketika terhalangi, yang dituntut oleh mereka orang-orang kafir yang mencegah beliau. Jadi Dzul Bijadain itu adalah seorang pedagang yang kaya raya, dibawa semua barang dagangannya beserta ontanya untuk buntuti Rasulullah. Jadi sahabat sudah sampai, Rasulullah sudah sampai, terakhir Dzul Bijadain cari celah supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Maka diriwayatkan di situ ketika Dzul Bijadain keluar dari kota Mekkah, dihadang oleh sekelompok tentara orang kafir. Ketika orang kafir Quraisy ini menghadang, kata Dzul Bijadain, dikatakan Dzul Bijadain itu adalah 2 helai kain. Nah, dikatakan Dzul Bijadain, 2 helai kain. Beliau mengatakan, engkau jangan halangi aku bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad. Ndak, engkau balik atau saya bunuh. Gini aja, daripada engkau membunuhku, mending hartaku ini, ada onta, ada kuda, seluruhnya engkau bawa semua. Tapi izinkan aku membawa 2 helai kain, kain yang atas dan kain yang bawah. Hingga akhirnya beliau Dzul Bijadain keluar dari Mekah, hartanya ditinggal semua, karena yang dicari oleh orang kafir adalah, yang dikejar adalah hartanya, karena beliau kaya. Ini hartaku ambil, ontaku ambil, kendaraanku ambil semua, hartaku, seluruh bekalku engkau bawa semua. Aku hanya butuh
bertemu kekasihku Nabi Muhammad. Beliau akhirnya menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah dalam keadaan duduk, tiba-tiba beliau Nabi Muhammad sudah mengetahui, ya Rasulullah, ada satu orang lagi yang datang. Ja'aluhullah Dzul Bijadain. Jadikanlah itu yang datang adalah Dzul Bijadain. Langsung dijuluki oleh Rasulullah SAW. Padahal belum bertemu ini. Ini kelebihan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu untuk melihat, mengerti, enggak. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam kisah ini diriwayatkan ketika Dzul Bijadain wafat, yang menggali kuburnya adalah baginda sendiri. Yang menggali kuburnya adalah Rasulullah sendiri. Digali Rasulullah. Sehingga para sahabat pun mengatakan, wahai Rasulullah, biarlah kami, tidak, aku sendiri yang menggali makam Dzul Bijadain. Hingga diriwayatkan beliau baginda Nabi Muhammad ketika mengiringi jenazahnya Dzul Bijadain ini berjalan dengan jinjit, berjalan dengan apa bahasa Indonesia ini jinjit iki apa? Ono. Tahu tuh mau gak? Ono. Kalah Indonesia kalah wong Jawa, Pak. Jok mlete-mlete ya. Makanya beberapa saat yang lalu ono viral membandingkan ulama Jawa dengan ulama di Mbah. Hanya sepintas kami mendengar. Pada prinsipnya dakwah itu sing hati-hati. Jangan sampai ucapan kita itu membuat terpecahnya umat, sehingga yang diinginkan oleh Rasulullah ini umat menjadi satu, bukan umat akhirnya terpecah belah. Maka diriwayatkan ketika dimakamkan Dzul Bijadain, apa kata baginda Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Dzul Bijadain karena aku telah ridho kepada dia. Kita bisa bayangkan, jika seseorang lebih memilih harta dibanding Rasulullah, apa yang akan dia dapatkan? Dia mungkin mati dengan kekafirannya, dia akan mati dengan kehinaan. Namun jika seseorang memilih setia dengan Nabi Muhammad, memilih dekat dengan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kedudukan, kemuliaan, dan diagungkan namanya sepanjang masa. Inilah mereka orang-orang yang meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.